Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Kali ini Kang Selamat akan membawakan kisah yang berjudul Indigo Boy. Cerita ini ditulis oleh Nana Wazet. Dan sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan romansa lainnya dari Kang Selamat. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Indigo Boy. Niko, aku cantik gak? Amarah hantu menjengkelkan ini memperlihatkan baju baru yang ia pakai, yang entah Niko sendiri tidak tahu dari mana. Kapan? Kapan apanya? Oh iya, pasti maksud kamu mau tanya sejak kapan aku cantik. Tentu saja sejak aku dilahirkan ke dunia, bahkan sampai sekarang pun aku masih cantik. Kapan lo menyingkir dari hidup gue? Amarah menciutkan bibirnya kesal, tapi hantu cantik ini tetap terlihat ceria dan tidak pernah mengambil hati ucapan Niko padanya yang terkadang menyakitkan. Amarah memutar tubuhnya memperlihatkan dirinya di hadapan Niko yang menatapnya jengkel. Niko, aku cantik kan? Berisik. Niko merebahkan diri di atas kasur, lalu ia memainkan ponselnya. Hantu cantik itu malah ikutan berbaring di samping Niko. Lantas keberadaannya yang mepet-mepet seperti ini membuat Niko merasakan hal aneh dalam dirinya. Niko ini pria normal, ia memiliki hawa nafsu tentunya. Niko menggeserkan tubuhnya. Amarah ikut-ikutan bergeser dan Niko menggeser lagi, lalu yang terjadi? Sialan. Niko terjatuh ke atas lantai yang meringis namun masih menampilkan wajah datarnya. Kamu sih geser-geser melulu. Padahal kan Amarah cuma mau tahu kamu lagi chattingan sama siapa sih? Memang bangsat. Hei, berhenti panggil aku dengan sebutan nama itu. Nama aku ini Amarah, bangsa terlalu aneh dan gak estetik. Baru 1 hari ia menghadapi Amarah, bagaimana dengan hari-hari berikutnya? Sumpah demi apapun Niko tidak akan sanggup menghadapi kegilaan hantu satu itu. Ia tak percaya jika ada hantu seperti Amarah yang luar biasa menjengkelkan. Niko pergi ke sekolah seperti biasanya, walaupun wajahnya kali ini lebih datar dari biasanya. Bagaimana tidak, Amarah mengekorinya, mengikutinya sampai ke sekolah. Bahkan banyak menanyakan hal yang Niko sendiri malas menjawabnya. Niko, warna cat sekolah ini kenapa warna hijau? Lihat saja betapa konyolnya hantu satu itu. Persoalan warna cat tembok saja seolah menjadi pertanyaan untuknya, padahal tidak sama sekali penting. Niko, aku kangen banget tahu. Seorang murid perempuan menghampiri Niko dengan kehebohan yang luar biasa membuat Amarah jengkel. Bisa-bisanya ada perempuan modelan nenek gambreng menurutnya. Bagaimana tidak, penampilannya seperti tante-tante, lalu suara yang cempreng membuat gendang telinga siapapun akan rusak jika terlalu sering mendengarkannya. Dia Brianna, perempuan yang haus akan perhatian Niko. Ia selalu berusaha mendapatkan Niko, namun hasilnya gagal karena Niko tidak sama sekali menyukainya. Niko, jangan dekat-dekat sama ulat, nanti ketularan gatal. Minggir. Gak mau, ih. Nasi goreng aku kemarin dimakan gak? Persoalan makanannya yang Brianna berikan, sumpah demi apapun makanannya selalu tidak benar. Brianna ini niat memberikannya makanan atau niat meracuni. Nasi goreng yang perempuan itu berikan betul-betul nasi goreng tapi gosong. Sudah gila bukan? Niko, woi anjir, gue pikir lo gak akan ke sekolah. Katanya mau pindah. Datanglah Rama, bisa dibilang teman Niko sejak pertama kali masuk di SMA Garuda ini. Lelaki itu memegang pundak Niko dan memukulnya pelan. Lo gak jadi pindah? Gak. Usir cewek di hadapan gue. Oh, dia? Pergi sayang atau aku cium? Najis. Brianna segera pergi dari hadapan Rama, sementara Niko sudah terlebih dahulu meninggalkannya. Amarah, hantu satu ini terus mengikuti Niko sejak tadi Niko mendiamkannya.
Memang sih Niko ini jenis es batu yang dikasih nyawa, tapi alangkah baiknya sekali-kali saja mau bercakap dengan Amara. Toh itu bukanlah hal yang sulit, bukan? Yang tadi itu siapa pacarnya Niko? Jelek gak secantik aku tahu. Niko duduk di atas tangga yang jarang didatangi siapapun. Ia mengambil sebatang rokok dari saku celananya, lalu menyalakannya dengan korek dan menghisapnya sedikit tidak santai. Niko, rokok itu berbahaya tahu, bisa menyebabkan kanker paru-paru dan banyak penyakit lainnya lagi. Nanti Niko sakit, makanya biar gak sakit mending candunya aku aja. Soalnya aku gak bikin kamu terkena penyakit. Lu mau gue isep, Bang? Apanya yang diisep? Niko memutar bola matanya malas tak berniat menjawab. Ya udah deh, aku mau diisep. Niko melirik pada Amara, menatap hantu itu dengan tatapan yang sulit diartikan. Beneran? Iyalah, aku mau kok darahnya kamu isep kalau emang kamu suka. Kamu mau isep darahku? Astaga, Niko ini pikirannya sudah kemana? Ia bahkan berharap hal lain dari apa yang Amara katakan tadi. Niko menginjak rokok yang baru beberapa kali ia hisap itu. Ia lantas segera pergi menuju studio musik untuk mendalami bakatnya di sana. Amara hantu itu tentu saja mengikutinya. Kemanapun Niko pergi, Amara akan ada ikut bersamanya. Niko berhenti menyanyikan ketika mic yang ada di hadapannya direbut oleh Amara. Hantu satu ini benar-benar menyebalkan. Aku juga bisa nyanyi. Kamu yang gitarin aja biar aku yang nyanyi. Lu gila? Enggak, aku nggak gila. Cepetan mainin gitarnya. Niko bingung dari mana Amara tahu nama lagu serta penciptanya. Apakah ini ada kaitannya dengan mimpi Niko malam kemarin? Ia bermimpi seorang wanita bernyanyi di atas panggung di hadapan banyak orang. Namun wajahnya nampak tidak jelas. Apakah wanita di dalam mimpi Niko itu adalah Amara? Niko mulai memetik gitar, memulai alunan lagu yang sesuai dengan apa yang diminta Amara. Amara bernyanyi penuh penghayatan. Sesekali ia melirik pada Niko dengan tatapan yang sulit diartikan. Suara Amara membuat Niko tercengang karena begitu merdu. Terlebih lagi ia merasa gejolak aneh saat dimana hantu itu menatap kedua bola matanya. Selesai menyanyikan lagu sampai akhir bait, Niko meletakkan kembali gitar tersebut pada tempatnya. Ia hendak pergi dari sana karena teman-temannya sudah menunggu di kantin belakang yang mereka jadikan tempat untuk nongkrong. Niko, aku ikut. Walaupun Niko melarang, pasti Amara akan tetap mengikutinya, bukan? Jadi Niko biarkan saja hantu itu mau pergi kemanapun dan melakukan apapun. Wah gila nih, ada anak tiktokers masuk berita gara-gara joget tiktok pakai hijab tapi neneknya kemana-mana. Teriak Mustaqim begitu heboh membuat yang lain menoleh jengkel kepadanya. Yang begitu masuk berita, giliran gue aja gak masuk-masuk berita. Lu mau masuk berita memperkosa anak perawan sampai bunting? Bangsat lu Mus, mana ada seorang Rama memperkosa wanita, yang ada wanita mohon-mohon pengen gue perkaos. Mustaqim mengusap kepalanya jengkel karena mendapatkan lemparan dari Rama tadi. Disok ganteng lu setan, pernah ngaca gak sih? Muka lu kayak bukur tai. Aku mau tanya, memperkaos itu apa ya? Apa maksud teman-teman kamu sih? Aku gak ngerti mereka ngomongin apa. Niko tak menjawabnya. Pria satu ini memang rada susah diajak bicara, kecuali hal-hal yang dapat memancingnya terpaksa bicara. Bukan sedang belajar gagu, tapi memang begitu sikapnya. Si Dan ngajak lo tanding basket balik sekolah, mau diladenin? Tanya Denny. Ia melirik pada Niko. Niko mengangguk saja, lalu kembali menghisap rokoknya. Taruhannya siapapun yang kalah harus keluar dari sekolah ini. Deal. Jawab Niko cepat. Menang atau kalah, Niko sama sekali tidak merasa keberatan. Ia menginginkan pertandingan basket ini hanya untuk menghilangkan rasa jengkelnya karena keberadaan Amara yang terus mengikuti dan membuatnya jengah. Lu yakin kalau kalah mau keluar dari sekolah ini? Tanya Rama seolah tidak rela jika Niko benar-benar akan pindah sekolah. Iya.
Lo nggak ada rasa nggak tega gitu ninggalin kita semua? Ya bener kok, hidup kami tanpamu bagaikan ambulan tanpa wiu-wiu kok. Alay lu setan. Lah, gue seriusan, tanpa Niko hidup terasa hampa. Iya kan, Den? Mustaqim melirik Denny, sementara Denny hanya melirik tanpa berminat menjawab pertanyaan alay dari temannya itu. Niko menghembuskan napasnya kasar. Ia menginjak rokok yang tinggal setengah itu lagi, lalu hendak melangkah pergi. Kemana? Tanya Tio yang sejak tadi duduk di sebelah Niko tapi hanya sekedar mendengarkan ocehan-ocehan teman-temannya tanpa berniat ikut bicara. Cabut. Si Niko ngomong irit bener ya. Dia beli kotanya yang segebe doang kali ya. Jadi takut lemot kalau kebanyakan ngomong. Sembarangan. Dia wataknya emang gitu, tapi sekali ngomong bener. Emangnya si Tio sekalinya ngomong minjem duit. Tio menatap tajam Rama seolah tidak terima, lantas Rama segera meminta maaf. Ia padahal hanya bercanda, tapi kawannya itu memang susah sekali diajak bercanda. Selalu saja serius, bahkan jarang sekali mau tersenyum apalagi tertawa. Ya 11-12 lama Niko. Pertandingan dimulai. Amara memperhatikan Niko dari kejauhan. Banyak gadis-gadis yang bersorak ria menyebut nama Niko, bahkan tidak sedikit yang membawa aqua botol baru yang sengaja diberikan untuk Niko saat nanti Niko selesai bertanding. Amara merasa jengkel sekali. Seandainya saja dia ini manusia, pasti dia akan langsung memberikan Niko minum beserta galon-galonnya sekalian. Skor lebih tinggi Zidane, tapi Niko sama sekali tidak terlihat khawatir. Melawan Zidane bukanlah hal yang sulit dan Niko akan buktikan itu di akhir pertandingan. Niko udah ganteng, jago pula main basketnya. Jadi makin lope-lope tahu. Banyak yang sampai menjerit-jerit menyebut nama Niko. Mereka begitu mengagumi Niko. Walaupun pria itu sama sekali tidak mau melirik apalagi mau tahu hal yang menurutnya tidak penting sama sekali. Amara lama-lama jengkel juga jadinya. Ia bingung harus melakukan apa agar menghentikan rasa tidak sukanya melihat para gadis yang terus bersorak ria menyebut-nyebut nama Niko sambil berebutan seolah Niko adalah milik mereka. Iya, aku punya ide. Ide cemerlang muncul. Amara merasuki tubuh seseorang yang menjadi tim Niko, yaitu Tio. Sekarang Amara melempar bola basket ke arah Niko sambil tersenyum genit, sementara Mustaqim yang melihat itu jadi salah paham. Kenapa si Tio senyum-senyum aneh gitu ya sama si Niko? Begitulah kira-kira pertanyaan dari Mustaqim kepada dirinya yang tidak dapat dilampiaskan langsung. Teriakan Tio yang seperti seorang wanita membuat timnya Niko melirik aneh padanya. Amara tersenyum kikuk. Ia lupa bahwa ia sedang memakai tubuh seorang pria, jadi tidak sengaja menampilkan kelakuan feminimnya. Pertandingan berakhir, Niko memenangnya. Pria itu berhadapan dengan Zidane setelah pertandingan selesai. Tak henti-hentinya para gadis di sekeliling bersorak senang dengan kemenangan yang Niko dapat. Sesuai perjanjian. Oke, lu menang, tapi bukan berarti masa lalu sama gue tuntas. Walaupun beda sekolah, lu tetap jadi incaran Avatar. Avatar adalah nama dari geng motor yang diketuainya. Zidane pergi bersama gengnya yang lain menatap sengit satu persatu kawan-kawan Niko. Apa lihat-lihat? Mustaqim dan Rama melihat Tio aneh. Ya lu kenapa aneh banget hari ini? Kalian nanya sama aku? Aku gak kenapa-napa kok. Tawa Rama dan Mustaqim pecah dikala mendengar lontaran kata orang yang mereka anggap Tio. Kerasukan jin mana lu? Sebelum Amara menjawabnya, Niko keburu menarik tangan Amara agar tidak terlebih panjang lagi masalahnya nanti. Ada si Tio, tadi gue lihat juga dia senyum-senyum sama si Niko. Jangan-jangan mereka punya hubungan gelap gak sih? Ngaco lu. Sumpah Ram, gue lihat si Tio senyum-senyum sama si Niko. Sekarang gini deh, mereka sama-sama jarang ngomong. Terus juga gak pernah tuh yang namanya bawa cewek di hadapan kita. Jangan-jangan benar dugaan gue. Mereka ada hubungan. Belok maksud lo? Gak mungkin. Tapi ya sih, pas main tadi gue perhatiin si Tio sikapnya aneh gitu. Sampai-sampai bolanya cuma dilempar ke Niko doang, gak mau ke yang lain. Wah gila sih kalau benar. Keduanya malah jadi salah sangka begina akibat ide gila Amara yang merasuki tubuh Tio.
Amara mundur ketakutan saat dimana Niko menatapnya tajam seolah mau menerkamnya. Ia dibawa ke gudang belakang sekolah setelah Niko meminta agar Amara keluar dari tubuh Tio. Aku minta maaf, aku tadi. Lu pengganggu. Lu bikin hidup gue gak karuan, sialan. Lu setan sialan yang pernah gue kenal. Lu ngerusak alur kehidupan gue. Niko terus berteriak frustasi. Ia terus melampiaskan apa yang ada di hatinya. Bagaimana bisa ia hidup bersama hantu yang terus mengganggunya setiap saat, mengikutinya kemanapun ia pergi. Demi apapun Niko merasa risih dengan semua itu. Terlebih lagi berani sekali Amara merasuki tubuh Tio membuat situasi menjadi semakin runyam. Pasti teman-temannya akan berburuk sangka yang bukan-bukan. Untung saja tadi Niko bisa fokus bermain dan memenangkan pertandingan tadi. Bilang sama gue, apa mau lu? Lu mau gue tolong? Di mana jasad lo? Aku gak mau kamu tolong. Aku mau kenal kamu jauh. Aku suka sama kamu, Niko, sejak pertama kali kita ketemu. Gue manusia, lu setan, tolol. Ya aku tahu, tapi apa salah kalau hantu punya rasa suka sama manusia? Niko mengeraskan rahangnya emosi. Ia mengikis jarak di antara keduanya, menatap tajam hantu di hadapannya. Namun niatnya untuk marah malah gagal karena ia merasakan hal aneh ketika menatap lamat kedua bola mata Amara. Cantik, kata itu lolos meskipun hanya bisa ia utarakan dalam hati. Niko menjauhkan dirinya dari Amara. Ia mengacak rambutnya frustasi. Perasaan apa ini? Tadi ia marah-marah dan ingin hantu itu pergi. Namun saat menatap kedua matanya, mengapa malah ia merasa gugup dan tidak karuan begini? Kalau kamu masih marah, aku pergi. Nanti aku balik lagi kalau emang kamu udah gak marah. Entah mengapa bukannya merasa tenang, Niko malah cemas tidak karuan. Mau kemana hantu itu? Pergi kemana? Apakah akan lama? Begitulah pertanyaan yang terus tersirat dalam dirinya. Padahal tadi Niko memaki-maki Amara dan mengatakan banyak hal menyakitkan kepada hantu itu. Tapi mengapa sekarang ia malah merasakan hal aneh seperti takut Amara benar-benar hilang? Sudah berhari-hari Amara tidak hadir mengganggunya, padahal baru 2 hari bersama hantu itu. Tapi entah mengapa rasa sepi mulai Niko rasakan ketika hantu itu tidak ada lagi bersamanya. Lu kenapa sih kok? Tumben mau ikut mabuk gini? Tanya Denny. Niko memang suka nongkrong dan berkelahi, tapi ia jarang sekali mau minum minuman beralkohol. Entahlah, sekarang ia sedang merasakan hal yang tidak karuan dalam dirinya, berharap alkohol dapat menghilangkan beban pikirannya. Kok lu beneran gak ada hubungan sama si Tio kan? Pertanyaan dari Mustaqim berhasil memancing amarah dari seorang Niko. Niko menghantamnya dengan pukulan-pukulan yang membuat Mustaqim kesakitan. Bangsat, kenapa lu mukul gue sampai kayak gini? Gue cuma nanya, anjing. Rama dan Denny menghentikan Niko, menahan Mustaqim untuk membalasnya. Kok lu kenapa sih sebenarnya? Lu marah, kita tahu hubungan lu sama Tio sebenarnya. Tanya Rama. Niko sebenarnya marah bukan karena hal tidak penting itu. Ia marah karena tidak dapat mendapati keberadaan Amara. Tio lelaki itu bangkit dari tempat duduknya, menarik baju Rama dengan sengit. Lu waras gak? Waras yo, sorry. Gue gak bermaksud buat. Gue normal, setan. Tapi waktu itu gue kemasukan jin cewek. Kurang jelas. Oh, jadi ada jin cewek yang suka sama si Niko terus masuk ke dalam tubuh lu? Tanya Mustaqim yang kemudian dibalas anggukan dari Tio. Mustaqim melirik pada Niko yang sibuk dengan ponselnya. Ia duduk mendekat memukul pelan bahu Niko. Sorry kok, gue kagak tahu. Lu sebenarnya kenapa sih kok? Tanya Denny. Ia tahu bahwa amarah Niko tadi bukan soal apa yang Mustaqim tanyakan, tapi ada hal lain yang membuatnya kacau seperti ini. Niko memakai kembali jaketnya. Ia segera mengambil kunci motor di atas meja lalu pergi dari markas. Tentu saja keanehan Niko tadi menjadi bahan pertanyaan kawan-kawannya, walaupun mereka sendiri tidak mengerti dengan apa yang sekarang Niko rasakan. Niko, pria itu sengaja melewati jalan yang sunyi, jalan yang dulu menjadi awal pertemuan dengan Amara. Ia berharap dapat menemukan Amara di sana. Sumpah demi apapun Niko merasa frustasi dengan kepergian hantu itu. Sialnya bukannya bertemu dengan Amara, motornya malah dihentikan oleh ketiga begal yang mau mencelakainya.
Niko mengambil jalan yang salah pada tengah malam begini. Tentu saja para begal bereaksi, terutama jalan yang sekarang Niko singgahi ini sangatlah sepi, jauh dari pemukiman warga. Turun lo! Ucap salah satu begal yang membawa senjata tajam. Tanpa rasa takut sedikit pun Niko turun dari atas motornya. Ia tersenyum miring meremehkan ketiga begal itu. Serahin kunci motor lu dan apapun harta berharga yang lu punya. Kalau gue nggak mau, nantangin dia, bos. Sikat gak nih? ketua dari begal itu mengangguk menyetujui. Lalu mereka beraksi untuk memberikan pukulan pada Niko. Niko tentu tidak diam. Ia menghadapi ketiga begal itu sendirian walaupun sedikit kewalahan, karena mereka bertiga sementara dirinya sendirian. Perkelahian terus berlangsung sampai akhirnya Niko tersungkur lemah. Ia seperti ini karena efek alkohol yang membuatnya sulit berkonsentrasi dalam hal apapun kecuali memikirkan amarah. Saat ketua begal itu mau menusukkan pisau pada Niko, tiba-tiba hembusan angin datang begitu kencang hingga membuat pisau yang dipegangnya terjatuh ke tanah. Oh, ada apa nih, bos? Suara yang mereka yakini adalah suara makhluk tak kasat mata terdengar, berhasil membuat bulu kuduk mereka merinding ketakutan. Amarah, hantu itu datang menampilkan wujud paling mengerikan yang berhasil membuat tiga manusia jahat itu pergi berlarian melarikan diri akibat ketakutan. Amarah kembali dengan wujud aslinya yang cantik. Ia melihat Niko begitu lemah di atas tanah. Niko, apa kamu masih kuat? Amarah, gue nyari lo. Maafin aku, gimana caranya aku bantu kamu? Yaudah, aku coba menyamar jadi manusia buat cari pertolongan ya. Kamu tuh. Tangan Amarah ditahan oleh Niko. Pria itu malah beralih memeluk Amarah, menumpahkan segala rasa bersalahnya karena telah membentak dan membuat Amarah pergi darinya. Jangan pergi lagi. Iya, aku gak akan pergi lagi, Niko. Janji? Iya, aku janji. Tatapan Niko begitu tulus memohon agar Amarah tidak pergi lagi meninggalkannya. Keadaan memang cukup parah, tapi ia masih sanggup berdiri dan meyakini bahwa ia masih bisa membawa keberadaannya dalam keadaan selamat sampai rumah. Naik. Tapi keadaan kamu? Gue masih sanggup. Niko memakai helmnya kembali, sementara Amarah mengikuti keinginan pria itu untuk naik ke atas motornya. Niko melajukan dengan kecepatan standar dan selamat sampai tujuan pulang walau keadaan babak belur dan sempoyongan akibat efek dari alkohol. Dia sebagai ayahnya Niko tentu khawatir dengan keadaan Niko yang babak belur seperti sekarang ini. Ia mengobati luka Niko dengan penuh kasih sayang. Dia tidak pernah melarang Niko melakukan hal-hal yang membuatnya senang, tapi jika merugikan dirinya sendiri, ia akan tentu marah. Kamu ini kalau nggak bisa ribut gak usah cari ribut. Enak aja Niko gini-gini jago bikin orang sekitaran takluk sama Niko. Niko hampir dibegal ya. Apa? Dibegal? Sialan. Ringis Niko saat dimana tak sengaja ayahnya menekan luka lebam di wajahnya. Sorry, ayah kaget jadi gak sengaja. Kamu kenapa bisa sampai mau dibegal? Kamu lewat jalan yang sepi. Iya. Niko, ayah udah bilang jangan pulang larut malam kalau nongkrong. Itu membahayakan diri kamu. Kamu tahu kan, mama kamu pasti gak bakalan tenang di alam sana kalau tahu anaknya kenapa-napa. Ayah tahu kamu bisa jaga diri, tapi yang namanya apes kita gak pernah tahu, Niko. Sejak kecil, Gio selalu mendidik Niko dengan baik. Ia juga mendadak menjadi orang paling cerewet untuk membuat anak semata wayangnya menurut. Walaupun dulu Niko dibantu babysitter untuk mengurusnya, tapi tetap saja Gio juga ikutan terlibat mengurus sampai anak itu bisa mengurus dirinya sendiri. Lain kali jangan lewat jalan yang sepi. Ayah gak larang kamu nongkrong atau mabuk, tapi kamu harus bisa jaga diri. Iya ya. Amarah sejak tadi mengikutinya. Ia kemudian ikut duduk saat Niko bersandar di atas sofa. Walaupun keadaan masih pusing akibat minuman keras, tetap saja Niko masih bisa sadar dengan kehadiran Amarah dan apapun yang terjadi tadi. Niko langsung memeluk Amarah. Ia terlihat sangat manja sekali sampai Amarah dibuat bingung atas sikapnya. Jangan pergi. Wajahnya mendongak menatap Amarah penuh harap. Astaga.
Astaga, Niko sangat tampan sekali dilihat dari dekat seperti ini oleh Amara. Iya, aku nggak akan pergi. Gak aneh gak sih? Aneh kenapa? Gue takut lu pergi padahal gue sendiri yang minta lu pergi. Dalam waktu 2 hari aja lu bisa bikin gue segila ini, Amara. Aku nggak tahu Niko, kenapa kamu bisa jadi seperti ini. Apa mungkin kamu suka ya sama aku? Niko tak menjawab. Ia memejamkan matanya lalu terlelap dalam tidur posisi memeluk Amara di samping. Mendusel-dusel pada dada Amara membuat Amara kegelian, tapi lama-lama pria itu benar-benar nyenyak dalam tidurnya. Apapun yang Niko rasakan, Amara berharap pria itu tidak akan menyesalinya. Hari ini Niko tidak dapat pergi ke sekolah. Ia bangun kesiangan akibat efek dari alkohol membuatnya begitu lelap dalam tidur. Dia selaku ayahnya sudah pergi lebih dulu ke kantor. Ia merasa kondisi anaknya masih kelihatan sakit. Jadi ia tidak meminta asisten rumah tangga membangunkan Niko. Niko menggeliat bangun dari tidurnya. Ia melirik ke sebelah berharap Amara ada di sampingnya, namun ia malah tidak menemukan keberadaan hantu itu. Amara, lu di mana, Amara? Amara datang menghampiri membawakan sandwich buatannya. Biar begini Amara bisa membuat makanan enak loh. Kamar Niko itu ada dapurnya, jadi tidak sulit untuk Amara melakukan kegiatan memasak. Kamu pasti lapar. Aku bikinin sandwich telur. Kamu makan ya? Suapin. Hah? Suapin? Cepetan. Iya. Selesai menyuapin Niko, Amara berniat untuk pergi dulu sebentar, tetapi Niko menahannya seolah takut jika Amara akan pergi lagi darinya. Niko, aku harus absen dulu, nanti kalau nggak absen aku disangka hilang. Absen? Iya, di dunia gaib juga ada sekolah, tapi bukan untuk belajar. Hanya sekedar absen, gak apa-apa ya, aku pergi sebentar aja. Gue ikut. Berarti kamu mau mati dulu? Gak jadi. Jangan pergi lama-lama ya. Semenjak Niko merasakan hal aneh ketika di mana Amara meninggalkannya, Niko jadi semakin yakin bahwa perasaannya ini tidak normal dan tidak wajar. Amara bukanlah manusia, seharusnya Niko tidak memiliki perasaan cinta terhadapnya. Niko, kamu mikirin apa? Ada apa? Tanya Amara yang memperhatikan Niko sejak tadi diam saja melamun padahal kawan-kawannya sedang bersandaria. Jauhin gue. Ucapan Niko membuat teman-temannya langsung menjadikan pusat perhatian, terutama lelaki ini bicara dengan Tio di sampingnya. Jadi otomatis Rama dan Mustaqim langsung berpikir yang bukan-bukan. Ngapain lo liatin gue, anjing? Tio langsung melirik Rama, kemudian Mustaqim. Ia tahu bahwa kedua temannya itu sedang curiga yang bukan-bukan terhadapnya. Ini semua berawal karena ulah si Amara, si hantu cantik itu. Niko, kenapa ngomong gitu? Emang salahku di mana? Aku ada salah lagi. Aku kan udah gak masuk tubuh teman kamu lagi. Kenapa kamu malah bersikap kayak gini lagi? Niko yang tidak ingin teman-temannya salah paham lagi, maka ia memilih pergi tanpa mengatakan apapun. Woi, kemana lu? Dia kenapa sih? Gue juga gak ngerti. Belakangan ini sikapnya aneh, kadang senyum-senyum sendiri, kadang kelihatan galau. Dan sekarang malah gak jelas dia punya cewek diam-diam kali ya. Atau mungkin ada yang dia sembunyi dari kita ya. Tio sih diam saja walaupun ia merasakan keanehan Niko beberapa waktu itu. Bahkan Tio pernah melihat Niko bicara sendiri di sudut lapangan basket yang sepi. Ia ingin langsung memergoki, tapi ia sedang mengamati dulu sampai ia tahu jawaban dari keanehan kawannya itu. Niko, yang tadi omongan kamu bercanda kan? Bohongan aja kan? Aku gak mau loh disuruh jauh-jauh dari kamu. Niko, kamu bakalan rugi jauh dari aku. Rugi? Iya, aku cantik. Udah gitu aku juga gak sama kayak cewek lain yang deketin kamu. Mereka manusia, aku bukan. Jadi jelas kan? Apa yang dikatakan Amar benar. Hantu satu ini sangat cantik dan unik. Kapan lagi Niko bisa mendapatkan hantu sepertinya? Tapi tidak benar jika keduanya menjalin hubungan dan saling mencintai, bukan? Meskipun sebuah kesalahan, jujur Niko tidak bisa sadar akan hal itu. Ia terlanjur menyukai Amara, terlanjur jatuh cinta pada hantu ini.
Seumur hidupnya ia tidak pernah jatuh cinta dan Amara adalah yang pertama membuka hatinya. Bukan fisik tapi pilihan hati. Niko menyukai Amara karena pilihan hatinya walaupun Amara bukan manusia. Gue. Sebelum melanjutkan kalimatnya, Amara mendekat menatap lekat wajah Niko dengan seksama. Jelas perlakuan Amara membuat Niko mendadak jantungan. Lu mau ngapain? Ia panik, ia sudah berpikir yang bukan-bukan, tapi Amara malah semakin dekat saja. Pipi kamu bentol. Kamu digigit nyamuk. Astaga, kamu gak pernah pakai sovel kalau tidur. Niko, ya ampun, kamu itu udah gede loh. Masa bisa-bisanya kecolongan digigit nyamuk? Aku cemburu loh. Dahi Niko mengernyit bingung. Apa-apaan Amara ini hanya karena persoalan nyamuk saja bisa sebo itu. Dan apa katanya tadi cemburu? Seriusan ada hantu cemburu sama nyamuk? Aku gak mau kejadian ini terulang lagi, jangankan nyamuk. Semut aja kalau caper sama kamu aku usir. Niatan Niko untuk marah dan mengusir hantu ini jauh dari kehidupannya jadi pudar karena sekarang malah Amara yang cemberut kesal. Niko, kamu gak ada niatan bujuk aku gitu. Aku lagi marah loh sama kamu. Bujuk? Iya, kamu kaku banget sih kayak kanebo kering. Masa bujuk pacar sendiri aja gak bisa? Pacar? Astaga Niko, kenapa ya otak kamu lemot terus? Udah mah kamu gak peka, gengsian, kulkas, datar, kaku pula. Gue? Apalagi pasti kamu mau bilang maaf. Ya udah aku maafin kok. Sini aku ajarin cara bujuk cewek marah. Amara meraih tangan Niko, menyimpan tangan kekar itu di pipinya lalu ia arahkan agar tangan Niko mengusap-usap pipinya. Lembutkan pipi aku kayak pantat bayi. Gini cara bujuk cewek marah? Gue pikir cara cuci piring. Niko gak romantis, aku gak suka. Masa ngusap pipi dibilang cuci piring? Niko tertawa pelan. Ada saja hantu satu ini ekspresinya itu loh, astaga. Lucu sekali jika sedang ngambek. Niko kenapa ketawa sih? Gak apa-apa. Yang tadi itu baru training. Ayo sekarang Niko lakuin. Perlahan Niko mendekat. Ia mengarahkan tangannya pada pipi Amara yang mulus dan putih. Hantu satu ini memang benar-benar cantik. Good looking ketimbang hantu-hantu lainnya yang pernah Niko temui. Niko mengusap pelan pipi Amara menatap kedua bola mata gadis di hadapannya ini. Lu cantik. Bukannya minta maaf malah memuji, tapi hal itu berhasil membuat Amara melehot. Kayaknya aku mau mati deh. Kan udah mati. 2 kali boleh gak sih? Gak kuat liat mode Kyowo kamu. Geng Avatar buat onar lagi. Beberapa dari mereka melakukan tindakan kriminal terhadap salah seorang pengemudi mobil. Tentu saja Niko dan Mafro, nama gengnya, langsung memberi peringatan. Karena dengan adanya kerusuhan itu membuat seluruh nama anggota geng motor tercemar. Lu bisa gak sih? Sekali aja gak bikin onar. Bukan geng motor namanya kalau gak ngebegal. Ya guys. Lu semua norak bangsat. Tidak ramah bintang 1. Geng gak jelas cuma bisa bikin onar. Kali ini Arta yang ikut-ikutan memancing geng Avatar bangkit dari emosionalnya. Aska, lelaki itu lebih dulu maju lalu menonjok perut Rama dan terjadilah perkelahian yang membabi buta antara geng Avatar dan Mafro. Aksi saling hantam terjadi di kalangan jalan raya, membuat beberapa pengendara meresah. Salah satu dari orang-orang melihat kerusuhan itu menelpon polisi. Terdengar suara dari kendaraan yang mereka yakini itu polisi. Maka mereka semua bubar. Hantaman dari anak geng itu membuat beberapa pasukan Mafro lebam-lebam. Dan yang menjadi lawan pun mengalami hal serupa. Sudah biasa untuk mereka merasakan hal ini. Tujuan adanya geng motor bukan untuk mencari keributan. Ada juga yang justru membela kebenaran, berbuat hal-hal positif dan tidak mengacaukan suasana kota. Avatar harus berhenti. Benar, kalau mereka terus ada di kota ini, mereka bakalan terus berbuat kejahatan.
Niko, maaf tadi aku nggak ikut tawuran, aku takut banget. Gimana kalau nanti mereka pukul aku coba? Sepertinya Amara ini sedang amnesia. Bagaimana bisa mereka memukulnya sementara keberadaan dirinya saja tidak diketahui kecuali orang-orang yang memiliki mata batin terbuka seperti Niko? Kok kita nggak bisa diem aja? Kata Arta melirik Niko yang sejak tadi hanya diam. Bukan berarti Niko tak peduli. Ia sedang memikirkan cara agar avatar lenyap dari muka bumi. Mereka pasti selesai. Setelah mengatakan hal itu, Niko menuju kamar markas. Ia sengaja pergi ke kamar agar obrolannya dengan Amara tidak diganggu. Amara mengikuti Niko sampai kamar. Pria itu menarik tubuh Amara agar berada di atas pangkuannya. Pipinya pasti sakit ya. Mau aku obatin gak? Lagian sih kamu ngapain berantem sekarang gini kan jadinya? Gak sakit. Bohong, coba sini aku pencet. Amara menekan pipi Niko yang lebam. Lelaki itu meringis sakit. Sakit kan? Kalau dipegang ya sakit. Kalau diusap apalagi dicium ya enggak. Cium? Niko mengangguk. Tapi dengan gerakan cepat Niko menarik tengkuk Amara dan bibir mungilnya itu berhasil mendarat tepat di pipinya. Keduanya sama-sama terdiam sesaat. Amara sedang salah tingkah sementara Niko yang nampak begitu agresif minta dicium lagi. Lagi? Apanya? Ciumnya, tapi di sini. Niko mesum. Niko menunjuk pada bibirnya. Mampus lo, makanya gak usah sok kecantikan. Muka lo itu mirip alat pel, gak usah belagu. Gadis cantik berkacamata yang dikerjai kakak kelasnya itu menunduk sambil menangis sesegukan. Ia tak berani bicara apapun lagi, apalagi membalas hal yang serupa. Melihat gadis itu dibully habis-habisan membuat Amara murka. Ia tidak suka melihat orang-orang yang selalu menginjak-injak harga diri orang lain. Apalagi melakukan tindakan di luar batas seperti yang dilakukan ketiga manusia mirip ondel-ondel itu menurut Amara. Amara merasuki gadis itu. Ia mendorong satu persatu dari tiga wanita itu cukup kuat hingga membuat ketiganya tidak menyangka atas tindakan gadis yang menurut mereka cupu. Kenapa? Kamu kaget? Kamu bilang muka aku mirip alat pel. Kamu tiap hari ngaca nggak sebelum berangkat ke sekolah? Kamu dan teman-teman kamu itu jauh lebih buruk daripada tempat sampah. Sekaligus mulutnya juga sama kayak sampah. Sama-sama pantas buat diinjek kayak gini. Amara menarik salah satu dari mereka yang bernama Email. Kemudian Email jatuh ke lantai dan langsung saja Amara menginjak dada wanita itu. Kedua temannya, Clara dan Violet, terkejut atas apa yang gadis cupu itu lakukan di hadapan mereka. Ampun, gue minta maaf. Gue gak akan lakuin itu lagi. Amara melepaskan Email, kemudian kedua temannya membantu wanita itu berdiri. Kalau sekali lagi di antara kalian ada yang ganggu aku, maka gak cuma tubuh kalian yang aku injek. Bisa jadi aku kasih ikan hiu sebagai umpan mereka. Perkataan Amara membuat ketiga wanita itu langsung tergesa-gesa keluar dari toilet. Sebelum Amara pergi dari tubuh gadis yang ia rasuki itu, Amara merasa nyaman memakai tubuhnya. Sebagai bayarannya aku bakal masuk ke tubuh kamu kapanpun aku mau. Setidaknya aku bisa bermesraan dengan Niko layaknya manusia dengan manusia. Levia, nama dari gadis cupu yang kena bully oleh Email and the Gang itu, buru-buru menuju kelas walaupun pakaiannya basah kuyup. Ia harus buru-buru masuk ke kelas sebelum jam pelajaran dimulai. Sejak tadi ia muter-muter keliling sekolah karena baru di sekolah dan belum hafal kelasnya sendiri. Ia sampai nyasar ke gedung seberang tempat kakak kelas sampai mendapatkan bulian. Gadis ini tak sengaja menubruk Niko yang berjalan santai bersama kedua temannya, Tio dan Rama. Maaf kak, aku gak sengaja. Aku minta maaf banget, aku benar-benar gak sengaja aku. Buset, santai aja kali. Yang lu tabrak kakak kelas bukan guru BK. Ucap Rama. Kemudian Levia memberanikan diri menatap Niko. Ganteng banget. Niko yang sama sekali tidak menatapnya balik. Bahkan ia melewati gadis itu begitu saja, membuat Levia menganga di tempat. Sedingin itukah sampai-sampai tidak mau melirik apalagi menerima permintaan maafnya. Cantik, nama lu siapa?
Tanya Rama mengajak berkenalan. Sebelum Levia menjawab, Tio sudah lebih dulu menarik baju Rama dari belakang. Bangsat Tio, gue belum selesai kenalan sama Dede Emas itu. Levia menggelengkan kepalanya. Ada-ada saja kelakuan kakak kelasnya itu. Tapi mengingat wajah Niko, Levia tersenyum kecil. Niko berada di kelasnya. Sejak tadi ia tidak melihat keberadaan Amara. Biasanya gadis itu tak henti-hentinya mengganggunya. Ia merindukan Amara. Apalagi ciuman waktu itu membuatnya semakin gila saja, tidak berhenti memikirkan hantu cantik itu. Niko, bayar dong uang kas. Lu udah nunggak 2 bulan, masa ganteng-ganteng gak bisa bayar uang kas 2.000 doang? Ucap Dini yang suka menagih uang kas alias sekretaris di kelas. Niko menghembuskan napasnya kasar. Nomor rekening. Lu ngapain nanya nomor rekening gue sih? Gue kan cuma... Cepet. Dini yang diberikan pelototan maut itu langsung saja menyebutkan nomor rekeningnya. Dini langsung memeriksa lewat m-banking di handphonenya. Ia terkejut ketika melihat isi saldo yang bertambah. Niko lelaki itu mentransfer uang sebesar 2 juta. Dini hampir pingsan. Cukup, sekaligus bayar mulut lo yang mirip kereta api ya. Setelah mengatakan hal itu, Niko segera pergi lagi keluar kelas. Malah sekali ia berada di dalam kelas. Banyak cewek-cewek caper yang menatap diam-diam tapi tidak berani mengatakan apapun, apalagi menggoda Niko. Sebab Niko terkenal dingin. Siapapun akan mental duluan walau hanya mendapatkan pelototan. Gila sih Niko, tajir banget. Telat aja terus kok sampai lulus. Lumayan gue bisa beli skincare. Niko memilih pergi ke rooftop menghabiskan waktu belajarnya di kelas untuk merokok di tempat ini. Baru kali ini Niko merasa sangat merindukan seseorang, padahal Amara bukan manusia. Aneh sekali, sudah berusaha menghindari malah perasaannya semakin menjadi. Pasti kamu cari aku kan? Niko menoleh. Ia dikejutkan dengan gadis cupu yang sempat menabraknya tak sengaja itu. Gadis itu mendekat lalu memeluk Niko agresif. Niko mendorong kasar gadis itu. Sinting lo. Dikatai sinting, gadis cupu itu semakin getir memeluk lagi Niko. Dan lagi-lagi Niko mendorongnya kasar. Bukannya tersinggung malah senyum-senyum tidak jelas. Berobat lu. Niko kesal lalu hendak pergi setelah menginjak rokok bekas ia hisap. Aku sekarang percaya bahwa kamu cuma nerima kehadiran aku di hidup kamu. Bahkan cewek yang sekarang aku rasukin tubuhnya aja gak bisa buka hati kamu. Niko berhenti melangkah. Ia menoleh ke belakang dan penglihatannya mulai terbuka melihat wajah asli Amara meskipun tubuhnya milik Levia. Amara berjalan mendekat, mengalungkan tangannya pada leher Niko. Ia begitu lekat menatap Niko. Enak ya punya jantung, bisa ngerasain dak-dikduk kalau lagi sama orang yang disayang. Maaf, aku harus pakai tubuh cewek ini biar gak ada yang curiga dan beranggapan kamu yang aneh-aneh. Niko tersenyum. Ia memeluk pinggang ramping milik Levia. Tentu saja yang memiliki tubuh itu merasakan sentuhan Niko walaupun tidak sepenuhnya. Kangen. Kamu kenapa gak belajar sih di kelas? Males. Gak boleh, nanti kamu gak jadi orang sukses, mau? Mau? Niko jangan bercanda, pendidikan itu penting tahu. Lu lebih penting. Begini rupanya kalau es batu sudah mencair. Niko jadi bucin akut pada Amara. Otak Niko berputar, penglihatannya bekerja menunjukkan sesuatu. Gue bakal lindungin lo. Gue yang bakal selalu ada buat lo. Aku gak mau berteman sama hantu. Kata siapa kita temenan? Maksud kamu? Kita pacaran. Seorang wanita dan pria tengah berbincang. Mereka seperti layaknya baru berkenalan dan si cowok sudah mengklaim wanita itu sebagai miliknya. Ya, Niko melihat itu dalam penglihatannya walaupun ia tidak mengenali wajah kedua manusia itu. Ia yakin apa yang ditunjukkan oleh penglihatannya itu ada hubungannya dengan dirinya. Kamu kenapa? Gak apa-apa. Niko memegang kepalanya yang masih terasa sedikit pusing. Ngantuk. Ia mengucap asal kemudian membaringkan tubuhnya di atas kursi panjang yang tersedia. Niko menepuk sebelah tempatnya seolah meminta Amara untuk duduk di sebelahnya.
Gadis itu menurutinya, kemudian Niko sengaja menyimpan kepalanya di atas paha Amara. Niko, tadi kamu kenapa? Kamu sakit? Iya, habis jatuh. Apa jatuh? Kamu jatuh dari mana? Kapan? Kenapa bisa? Astaga Niko, kamu Jatuh cinta malu. Wajah Amara berubah merah. Ia jengkel sekaligus blusing. Kenapa Niko jadi sebucin ini sih? Kan Amara jadi kepengen lama-lama di tubuh Levia buat menikmati suasana romantis dengannya. jadi jago gombal nih ya? Pasti bapak kamu tukang bangunan ya? Kagak. Jawab aja, kok tahu gitu Niko? Kok tahu? Soalnya kamu bisa-bisanya membangun cinta untukku. Niko bukannya tersanjung, malah ia merasa geli sekali dengan gombalan aneh itu. Dari mana lu belajar gombal? Gak tahu, aku taunya dari mana datangnya cinta. Emang dari mana? Dari mata turun ke hati seperti aku ke kamu. Niko terkekeh geli mendengarnya, tetapi melihat ekspresi wajah Amara yang menggemaskan, Niko malah ingin sekali menciumnya. Astaga, mengapa pula dirinya menjadi semesum ini? Ponsel Niko berdering, seseorang menelponnya. Kok lu dipanggil Pak Trisna, disuruh ke ruangannya sekarang? Gue juga sama Tio kena cuy. Niko segera mematikan sambungan telepon dari Mustaqim temannya itu. Jangan salah, biarpun namanya aneh, tapi orangnya cakep walaupun masih cakepan Niko. Gue ke ruangan Pak Trisna ya, lu keluar dari badan tuh cewek. Amara mengangguk lalu segera keluar perlahan dari tubuh Levia. Levia, gadis itu hampir terjatuh jika saja Niko tidak menahannya. Aku di mana? Ia terkejut saat sadar bahwa yang menahan tubuhnya saat ini adalah cowok ganteng yang tidak sengaja ia tubruk tadi pagi. Maaf kak. Niko mendelik saat hendak melangkah pergi. Ia mundur kembali. Makasih ya. Levia dibuat bingung setengah mati. Selain ia bingung kenapa dirinya bisa berada di rooftop, ia juga bingung apa maksud cowok tampan itu mengucapkan terima kasih. Niko, kenapa kamu bilang makasih sama Levia? Dia udah pinjemin tubuhnya buat lo. Kamu baik banget, tapi awas saja kalau kamu lama-lama suka sama Levia. Gak akan. Amara tersenyum. Ia percaya bahwa hati Niko hanyalah tertuju untuknya. Tidak ada gadis lainnya. Kalian niat belajar atau tidak sih? Tanya Pak Trisna dengan nada menekan. Sejak tahun ke tahun Niko, Mustaqim dan Tio lebih banyak bolosnya. Banyak pula pelajaran yang tidak mereka ikuti sampai-sampai nilai mereka hancur semua. Tentu saja Pak Trisna sebagai kepala sekolah benar-benar kecewa akan hal itu. Enggak Pak, niat Pak. Tio, Niko, kalian jawab pertanyaan Bapak. Niat. Jawab keduanya bersamaan dan tentu dengan ekspresi datar masing-masing. Kalau niat, kenapa nilai kalian gak pernah bagus? Karena nilai kita jelek Pak, jadi nilai kita gak pernah bagus. Mustaqim, kamu mau saya keluarkan dari sekolah sekarang juga atau kelulusanmu diundur lagi tahun depan? Oh, enggak Pak, astagfirullahaladzim. Nyebut Pak, nyebut, jangan suka begitu jadi orang Pak. Kamu yang nyebut. Iya Pak, maaf. Saya peringatkan sekali lagi pada kalian bertiga. Kalau di UN nanti nilai kalian hancur lagi, saya gak akan punya rasa kasihan buat lulusin kalian. Kalian mau sampai bangkotan di sekolah. Kalau mau bodoh ya gak usah kompak juga. Bodoh kok bareng-bareng. Mustaqim malam-malamun membayangkan ketiganya benar-benar sampai tua memakai baju seragam SMA. Dihukum di tengah lapangan, kemudian mati berdiri menghadap bendera merah putih akibat tidak kuat dengan terik matahari yang membakar kulit keriput ketiganya. Tidak! Teriakan Mustaqim membuat kepala sekolah, Niko dan Tio terkejut. Kerasukan lo. Astagfirullahaladzim Mustaqim, jantung saya cuma satu, kalau copot gak ada gantinya. Kamu ini kenapa? Suka sekali bikin orang naik darah. Itu Pak, saya... Sudah, kalian bertiga boleh keluar ruangan ini. Ingat, ikuti pelajaran seperti biasanya. Jangan bolos-bolos lagi. Saya malu sebagai kepala sekolah di sini. Tenggorokan saya juga rasanya udah kering. Saking capeknya peringatin kalian berkali-kali.
Dikasih surat peringatan, bukannya dikasih ke orang tua malah dijadiin bungkus gorengan. Ya Allah Gusti, salah apa saya ini? Aduh. Pak kepala sekolah memijit pelipisnya pelan-pelan berkali-kali. Rasanya ia tidak tahan berlama-lama jadi kepala sekolah. Kok Bapak tahu sih suratnya dijadiin bungkus gorengan? Pas saya ke kantin mau beli gorengan, gorengannya dibungkus pakai selembar surat peringatan itu. Kurang ajar ya kalian. Pasti ini ide dari salah satu kalian ya. No si Tio Pak. Apaan bangsat? Tio, bahasa kamu? Terus saya harus pakai bahasa apa Pak? Bahasa baku kayak gini. Apa sih kamu? Gitu Pak. Najis. Alhamdulillah ya Allah, akhirnya si Tio gak jadi es batu lagi. Udah meleleh. Bapak terima kasih banyak sudah membuat teman saya yang satu ini meleleh. Niko menggeleng kepala terkekeh. Ia memilih pergi saja daripada ikut tidak waras nantinya. Ram, lu gak kompak. Lu gak dipanggil kepala sekolah, cuma gue sama 2 es batu yang dipanggil. Payah lu, gak solid. Ucap Mustaqim. Ia mengambil satu kursi duduk bersampingan dengan Rama. Rama ini memang lebih cerdas dari ketiganya. Ia yang paling rajin dan selalu menghindari namanya hukuman. Niko bukannya bodoh, dia ini malas. Sebenarnya ia pintar, tapi ia tidak suka dengan orang-orang sekitar yang malah memperhatikannya. Memotretnya diam-diam, bahkan seringkali menjadikannya bahan haluan lewat status WA seolah dirinya milik mereka. Selain itu juga, Niko seringkali berhadapan dengan hantu-hantu aneh. Tapi semenjak Amara hadir dalam hidupnya, hantu-hantu aneh itu tidak lagi mengganggu Niko. Tidak ada yang tahu kemampuan Niko, hanya Gio saja ayahnya, lalu setelah itu Amara. Ngapain gue kompak jadi bego? Maaf aja ya. Gue kepengen lulus sarjana, sukses dan jadi bos. Gaya lu jadi bos, Tampang-tampang kayak lu pantasnya jadi tukang kebun no, barengan sama Pak Ahmad. Nurdin, bangsat, jangan bawa-bawa nama bapak gue, monyet. Oh, bapak lu monyet. Mustaqim melempar botol plastik bekas tepat ke kepala Rama. Lu monyetnya setan. Oh, ada monyet kesetanan. Dalam males ngobrol sama modelan sempak. Berisik monyet. Tio terbangun karena kedua sejoli itu terus berdebat mengganggu tidurnya. Niko sih sejak tadi asik saja bermain dengan ponselnya. Walaupun ia mainkan game saja, setidaknya itu lebih baik daripada mendengarkan perdebatan tidak jelas dari kedua temannya yang kurang waras itu. Di saat Niko sedang asik bermain game, Amara datang menghampiri lalu duduk di samping Niko. Main game terus, coba aja aku punya handphone jadi bisa hubungin kamu di saat kamu butuh aku atau aku butuh kamu. Tapi aku nemuin sesuatu, kita bisa ngobrol berdua nggak di kamar kayak biasanya? Niko segera bangkit dari tempat duduknya. Ia berpindah menuju kamar. Kemana lu? Kamar? Hotspotnya jangan dimatiin kok. Asli lu doang yang baik mau minjemin hotspot sama gue, yang lainnya mah pada kayak tai. Sini kok keseringan di kamar sendirian, aneh gak sih? Ngapain ya dia? Paling manjain bubungnya. Pikiran lu mesum setan.